Tapi entah kenapa, selama aku masih ada, keberadaanku seolah tak pernah benar-benar dihargai. Aku janji akan jadi anak baik seperti yang ayah mau. Hatiku mencubit. Tapi inilah paradoks manusia. Seringkali kita lebih menghargai kehadiran seseorang ketika dia sudah tak bisa kembali. Hai, kembali lagi sama aku. Kali ini aku mau cerita tentang seseorang tuh bakal berharga ketika dia telah pergi atau ketika kita telah kehilangannya. Nah, judul kali ini adalah Setelah Aku Pergi. Selamat mendengarkan. Namaku Ardi, seorang pria biasa yang selama ini mencoba menjadi yang terbaik bagi orang-orang di sekitarku, keluarga, teman, rekan kerja. Tapi entah kenapa, selama aku masih ada, keberadaanku seolah tak pernah benar-benar dihargai. Segala hal yang kulakukan dianggap biasa, bahkan terkadang tidak diperhatikan sama sekali. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, memastikan semuanya rapi sebelum istri dan anak-anakku bangun. Di kantor, aku rela tinggal lebih lama demi menyelesaikan pekerjaan tim. Aku tak pernah mengeluh, karena kupikir semua itu adalah bentuk cinta. Namun perlahan aku sadar, tak ada yang benar-benar memperhatikan. Sarapanku dilupakan, tenagaku dianggap wajar, dan kehadiranku tak dirindukan. Sampai suatu hari, aku pergi. Bukan karena kemarahan, bukan karena menyerah, tapi karena waktu memang sudah mengatur begitu. Hari aku dimakamkan, ratusan orang datang, wajah mereka sembab, tangisan terdengar di mana-mana. Anakku berbisik lirih di samping pusara. Ayah, maaf, kami baru sadar betapa berharganya ayah bagi kami. Istriku berdiri diam, menggenggam batu nisan dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, Di. Aku terlalu sering mengabaikanmu. Teman-temanku yang selama ini hanya berkata terima kasih, kini menulis status panjang tentang kebaikan dan ketulusanku. Ironis bukan? Aku merasa paling berharga justru setelah aku tak ada. Tapi tak apa, mungkin memang begitulah hidup. Kadang kita harus pergi agar mereka sadar bahwa kita pernah hadir. Hari-hari berlalu sejak kepergianku. Aku tidak tahu di mana tempatnya aku sekarang. Yang aku tahu, aku bisa melihat mereka, keluargaku, teman-temanku, dunia yang kutinggalkan. Seperti menonton dari balik jendela kaca, aku menyaksikan bagaimana hidup terus berjalan tanpaku. Anakku yang bungsu kini sering duduk di bangku taman dekat rumah, tempat aku dulu menyiram bunga setiap pagi. Ia duduk diam, memeluk lututnya, lalu berbicara ke udara. Ayah, aku rindu. Aku janji akan jadi anak baik seperti yang ayah mau. Hatiku mencubit. Dulu dia jarang mendengarku saat ku beri nasihat, tapi sekarang dia mencarinya setiap hari dalam sunyi. Istriku yang selama ini sibuk dengan pekerjaannya mulai bangun lebih pagi. Ia mencoba membuat sarapan seperti yang biasa aku lakukan, tapi tak pernah sama. Roti bakar gosong, kopi terlalu pahit, dan meja makan kini terasa dingin. Ia duduk lama di sana, menatap kosong ke kursi tempatku biasa duduk. Kenapa aku baru menyadari semua setelah kamu pergi, Di? Bisiknya lirih. Teman-temanku di kantor pun berubah. Tugas-tugas yang dulu sering mereka lemparkan padaku kini terasa berat untuk mereka tangani sendiri.
Mereka mulai mengenangku dalam rapat, dalam secangkir kopi, dalam tumpukan berkas yang ku pernah selesaikan diam-diam. Salah satunya bahkan berkata, "Ardi tidak pernah minta dipuji ya, tapi kita yang terlalu pelit untuk sekedar bilang terima kasih waktu dia masih ada. Aku tidak bisa menangis lagi di tempat ini, tapi kalau bisa, mungkin aku akan. Bukan karena penyesalan, tapi karena kehangatan aneh yang kurasa, bahwa akhirnya mereka mengerti." Tapi inilah paradoks manusia. Seringkali kita lebih menghargai kehadiran seseorang ketika dia sudah tak bisa kembali. Dan jika kamu yang baca ini masih punya seseorang yang hadir setiap hari, tolong jangan tunggu sampai dia pergi untuk kau sadari betapa berharganya dia. Wow, aku sampai terharu gini. Ya, itu tadi salah satu cerita di mana seseorang tuh bakal berharga ketika dia telah pergi meninggalkan kita. Kuncinya kita tuh kurang bersyukur. Kita selalu melihat ke atas tanpa kita sadari apa yang kita punya saat ini tuh berharga. Coba deh, kita harus lebih menghargai lagi seseorang yang ada dalam hidup kita, di sekitar kita. Mungkin sekarang kita menganggap seseorang itu tidak berharga atau tidak ada apa-apanya ya. Tapi nanti lihat, setelah dia meninggalkan kita atau dia pergi, kita pasti akan menyesal. Coba deh, menurut kalian gimana nih tanggapannya tentang cerita ini? Sampai ketemu di cerita selanjutnya.